Yogyakarta, sebuah kota yang dikenal sebagai jantung budaya dan pendidikan di Indonesia. Dikenal sebagai Indonesia Mini, kota Jogja dihuni oleh banyak orang yang memiliki pelbagai keberagaman. Namun, di balik kemegahan dan hiruk-pikuk kota ini, tersembunyi kisah inspiratif dari komunitas transpuan yang kerap kali mengalami diskriminasi dan permarginalan oleh masyarakat. Adalah Pondok Pesantren Al-Fatah yang menjadi atap bagi komunitas transpuan untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Pondok pesantren yang berdiri pada tahun 2008 ini diinisiasi oleh Mariani, Sinta Ratri, dan Ruli yang merupakan aktivis transpuan asal Yogyakarta. Setelah beberapa kali berpindah lokasi, kini aktivitas dari Ponpes Al-Fatah dilaksanakan di sebuah rumah kontrakan yang berada di Kampung Jatisarjo, Kelurahan Cokrodiningrat, Kecamatan Jetis. Mengawali dengan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Waria Al-Fatah terjadi sekitar tahun 2008 yang sebenarnya sejak pasca gempa tahun 2006 kita sudah memikirkan akan pentingnya merebut ruang-ruang publik untuk memperjuangkan aspek HAM bagi kelompok keragaman gender. Pada saat itu ketika di awal-awal saya sering berdiskusi dengan almarhum Bu Mariani dan almarhum Bu Sinta bahwa kita butuh sebuah ruang aman untuk melakukan ibadah sebagai orang muslim. Tepat di Notoyudan pada sekitar periode Oktober tahun 2008 kami mendeklarasikan berdirinya Pondok Pesantren Waria Al-Fatah yang waktu itu didukung penuh oleh Kiai Haji Amroli Harun, dan kemudian kita mulai melakukan sosialisasi serta meregistrasikan melalui Ibu Notaris Bu Supariyatun yang kebetulan secara pribadi mengenal baik dengan saya, sehingga kami difasilitasi dan mendapatkan pelayanan secara gratis. Dan setelah berdirinya Pondok Pesantren, lalu kami memilih kepengurusan yang strukturnya dipimpin oleh Bu Mariani, kemudian ada kawan-kawan lain. Waktu itu ada saya, ada Bu Neti, dan ada Bu Sinta Ratri. Kemudian juga ada Bunda Yuni Sara yang sekarang jadi ketua Ponpes Al-Fatah yang terbaru. Kalau berbicara masalah Pondok Pesantren Waria Al-Fatah, kenapa dipindahkan di lokasi yang sekarang? Karena memang mengingat Pondok Pesantren Waria Al-Fatah yang lama di Kota Gede itu kan rumah pribadi almarhum Bu Sinta ya, yang secara untuk hak itu pastikan masih dimiliki oleh keluarga biologis. Kami kemarin juga sempat berpamitan kepada keluarga Bu Sinta dan sudah kita pasrahkan, dan kita juga sambil memberitahukan bahwa Pondok Pesantren Waria Al-Fatah sudah mendapat lokasi yang baru. Artinya bahwa kita meninggalkan lokasi yang di Kota Gede dengan perasaan yang enak juga ya. Artinya kita juga sudah kulon nuwun, sekaligus juga berpamitan pada pihak keluarga almarhum Sinta. Para transpuan dari Pondok Pesantren Al-Fatah berasal dari latar belakang profesi yang berbeda-beda. Ada yang bekerja sebagai pengamen, makeup artist, membuka warung makan, beternak, dropshipper, serta bekerja di lembaga swadaya masyarakat. Pada minggu sore, setelah selesai bekerja, mereka akan datang ke pondok pesantren untuk mengikuti pengajian dan sholat maghrib bersama. Kalau kegiatan pondok pesantren itu kan yang pastinya kan dari
mulai berdiri 2008 sampai sekarang, artinya ada 16 tahun perjalanan, tetap fokusnya di ibadah ya, ke spiritual. Nah, kegiatan-kegiatan itu selalu dilakukan sepanjang setiap minggu sore. Dan satu hal yang sering kita lakukan juga, kegiatan bakti sosial, yang dimana harapannya dari kegiatan itu kita bisa punya manfaat juga buat masyarakat secara luas. Satu contoh, tadi sore kita juga ada kegiatan layanan klinik gratis yang ternyata juga bisa diakses oleh warga sekitar. Di luar kegiatan sifatnya keagamaan, kita juga merancang dan mengkonsep kegiatan-kegiatan seperti pelatihan makeup artis, pelatihan pijat tradisional, pelatihan komputer, pelatihan advokasi anggaran, pelatihan membatik, dan banyak sekali pelatihan-pelatihan yang sifatnya bisa memberikan keterampilan kepada teman-teman santri. Berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya, Ponpes Al-Fatah juga memiliki seorang santri beragama Kristen yang bernama Rini Kaleng. Bersama dengan almarhum Sinta Ratri, Rini menemui Ratna Setianingsih yang di kemudian hari menjadi pendeta yang mengembalakan komunitas JTKT atau yang biasa dikenal dengan Jalan Terang Kasih Tuhan. Kalau boleh saya cerita sekilas, itu dimulai pada waktu COVID. Saya seorang pengusaha, ternyata saya bertemu dengan transpuan yang namanya Rini, dan itu menggelitik hati saya, karena waktu itu COVID itu menyadarkan kita bahwa kematian itu sesuatu yang pasti. Lalu ketika melihat transpuan Rini itu ngamen lewat depan toko, hati saya itu tersentuh. Karena saya yakin bahwa dia juga perlu untuk menerima anugerah keselamatan. Tapi selama ini mungkin dia tidak ada yang memberitakan. Akhirnya terjadi kesepakatan, waktu itu saya datang ke kosnya. Dan disitulah saya kenalan bukannya dengan Pak Joko ini, tapi juga dengan ibu kosnya dan teman transpuan yang kos di situ. Disitulah persekutuan perdana dimulai. Akhirnya saya bertemu dengan Bunda Sinta almarhum, gayung bersambut, karena selama ini Bu Sinta juga punya kerinduan supaya para waria yang Nasrani ada yang membina. Karena Bu almarhum itu pernah merasa menyesal sebab waktu itu ada waria Nasrani meninggal, tapi karena tidak ada yang melayani sehingga akhirnya harus dimakamkan secara Islam. Nah, itu yang membuat rasa bersalah di almarhum Bunda Sinta, sehingga akhirnya ketika saya diperkenalkan, beliau menyambut dengan sukacita, bahkan sampai dibikinkan tumpeng. Dan yang luar biasa, nama Jalan Terang Kasih Tuhan itu nama pemberian beliau. Mengandung arti makna karena dia orang Jawa, dia memilih kata Jalan Terang Kasih Tuhan. Artinya kalau orang Jawa bilang golek dalan padang, cari jalan terang dengan kasihnya Tuhan. Itu maknanya Bunda Sinta memberikan nama persekutuan doa Jalan Terang Kasih Tuhan. Dan beliau membuka pintu selebar-lebarnya untuk kami pakai tempat waktu itu di Ponpes Kota Gede menjadi ibadah waria Nasrani. Kesan dan kesannya itu kayaknya senang banget, terharu gitu. Teman-teman ada juga yang pada ikut bersama ibadah gitu. Teman-temannya semua tuh sehat dan jasmani rohaninya senang dan sehat juga gitu. Teman-teman Ponpes nggak ada yang marah gitu. Tentu keberadaan kita masing-masing gitu. Jadi keinginan masing-masing gitu. Kalau kamu mau Islam ya monggo, mau masuk Kristen ya monggo. Jadi kita tuh teman-teman Ponpes nggak ada yang marah. Front Jihad Islam melakukan penyerangan pada tanggal 18 Februari tahun 2016. Seminggu kemudian saya disidang di Balai Kota oleh sekitar 500 orang organisasi mainstream se-Yogyakarta, dan pada saat itu cukup banyak suara-suara positif yang melihat betapa kerja-kerja positif kami adalah bagian penting dari spiritualitas. Tapi memang politik
politik identitas yang sangat mereka ingin singkirkan, yaitu keberadaan dari LGBTQ. Tapi kemudian mereka juga tidak paham sepenuhnya tentang aspek keragaman gender dan seksualitas itu adalah sebuah given. Awal saya masuk pelayanan, cibiran, cemoohan justru banyak dari orang gereja yang mengatakan kamu kurang kerjaan, melayani orang normal aja sulit, apalagi melayani waria. Jangan halangi orang berdosa untuk datang kepada Tuhan. Jangan halangi dengan kesucian kita, kesalehan kita, dan menganggap kita lebih baik dari mereka. Karena Tuhan melihat yang di dalam hati, bukan yang hanya sekedar tampilan luar. Saya rindu supaya makin banyak orang-orang yang digerakkan mau melayani kaum seperti ini yang selama ini tidak terlayani, tersentuh oleh gereja. Saya yakin Tuhan juga mengasihi semua orang, apapun keadaannya. Tidak ada yang pernah ditolak ketika orang itu datang kepada Tuhan. Penolakan yang diterima oleh para transpuan, baik yang di Pondok Pesantren Al-Fatah maupun komunitas JTKT, menunjukkan betapa minimnya ruang aman bagi kelompok marginal untuk beribadah. Oleh karenanya, keberadaan komunitas transpuan ini menjadi bukti bahwa mereka tidak hanya sekedar belajar agama, namun juga tengah memperjuangkan hak dan martabat mereka sebagai manusia. Pertumbuhan spiritualitas yang berakar dalam komunitas ini menunjukkan penerimaan diri yang utuh dan siap berdampak bagi masyarakat luas.